Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol ketiga Australia dicetak oleh Jackson Irvine. Bertanding di Sydney Football Stadium, Indonesia langsung mengancam di awal laga. JIZ hampir membuka keunggulan lewat tandukan pada menit keempat, memanfaatkan umpan bola mati dari Kelvin Verdong. Namun, sundulannya masih melambung dekat mistar setelah ditepis kiper Australia. Indonesia nyaris mencetak gol lewat penalti setelah Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Sayangnya, tendangan Kevin Dix hanya membentur tiang gawang. Di menit ke-16, Australia mendapatkan penalti setelah Nathan Chu Aon menarik pemain lawan saat sepak pojok. Martin Boyle sukses mengeksekusi penalti, membawa Australia unggul 1-0. 4 menit berselang, Nissan Velupillai menggandakan keunggulan Australia, membuat Indonesia tertinggal 0-2. Australia memperbesar keunggulan melalui gol Jackson Irvine. Dia menyambar bola rebound hasil tepisan Maarten Paes. Skor 3-0 untuk keunggulan Australia. Allianz Stadium Sydney menjadi saksi pertarungan kedua tim pada ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk Socceroos dalam misi bangkit setelah dalam dua laga terakhir di penyisihan grup C harus bermain imbang saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Sementara itu, Timnas Indonesia dalam ambisi tinggi untuk bisa meraih kemenangan di laga tandang ini. Tentunya, duel sengit akan tersaji dari kedua tim demi memperebutkan 3 poin. Tony Popovic menjelaskan Timnas Indonesia saat ini datang dengan kekuatan baru. Dia bahkan mengakui bahwa pemain yang berkarir di luar negeri milik Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya mereka adalah pemain kunci dan bisa saja menyulitkan Australia. Secara umum Timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan dan sukses menyulitkan tim kuat. Mereka bermain dengan sangat baik dan banyak peningkatan yang telah mereka lakukan, kata Tony Popovic. Pelatih berusia 51 tahun ini ingin menyebutkan secara langsung pemain skuad Garuda yang memberikan ancaman bagi mereka. Menurutnya, saat ini yang mereka pikirkan adalah mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, dia tidak ingin pemainnya lengah dan harus fokus untuk mendapatkan hasil terbaik. Australia dan Indonesia akan bertanding di Stadion Allianz. Di atas kertas tentu Australia diprediksi bisa mendapatkan hasil maksimal di laga tersebut. Sementara itu, Indonesia akan berjuang keras demi bisa mendapatkan hasil terbaik. Kemenangan bagi skuad Garuda akan membawa mereka naik ke posisi kedua klasemen. Media asal Inggris, Sportsmole memberikan prediksinya untuk pertandingan ini. Australia saat ini dalam performa yang baik dengan belum mencatatkan kekalahan dalam 4 pertandingan. Meski terjadi pergantian di sektor kursi pelatih, kondisi tim cukup positif dan bisa melewati masalah tersebut dengan baik. Di sisi lawan, Indonesia akan masuk dalam era baru setelah Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala. Mereka dalam ambisi tinggi untuk bisa mencari poin saat berhadapan dengan Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini. Kini, setelah gagal di kejuaraan ASEAN akhir tahun lalu dan di bawah manajemen baru Patrick Kluivert, Indonesia juga memainkan pertandingan pertama mereka di tahun 2025 dengan harapan bisa masuk kedua besar grup C dan mengungguli tuan rumah, ujarnya. Sportsmole memprediksi laga berakhir dengan skor 2-0 untuk tim tuan rumah. Kondisi skuad Garuda yang rentan karena diisi banyak pemain baru dan era baru di bawah Patrick akan cukup menyulitkan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk bisa mencuri poin setidaknya memaksa hasil imbang. Sebuah media Belanda memberi reaksi usai mendengar kapten Timnas Indonesia, JIZ, diperebutkan hingga 4 klub top Liga Italia. Izes telah menjadi semakin gemilang pada musim ini saat berlaga bersama Venezia di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Sebelumnya, jurnalis asal Italia, Antonello Angelini, telah mengabarkan bahwa Juventus tertarik kepada pemain Timnas Indonesia pada Februari lalu. Namun, Juve memutuskan untuk tidak melanjutkan upayanya pada bursa transfer musim dingin karena permintaan harga Venezia yang terlalu mahal. Venezia menaruh harga 20 juta euro selagi harga pasaran Izes adalah 3 juta euro, namun tampaknya permintaan Gli Arancione Verdi memang masuk akal. Sebab,
Kini Izes diperebutkan oleh 4 tim top Serie A sebagaimana kabar dari jurnalis Nicolo Sira pada Rabu, tanggal 18 Maret tahun 2025. Kabar ini juga mencuri perhatian media Belanda, Football Premier, yang menyoroti bagaimana Izes menjadi buruan 4 klub top Italia. Diketahui Inter mengirim seorang pemandu bakat saat Izes bermain dengan Venezia di laga kontra Atalanta pada 2 pekan lalu. Selain Inter, Atalanta sendiri juga tertarik kepadanya beserta Napoli dan AC Milan, yang mana 2 tim top lainnya di Liga Italia. Peluang Inter Milan, AC Milan, Atalanta hingga Napoli memboyong Jay Izes bakal sedikit menemui hambatan. Hal itu karena Jay Izes masih memiliki kontrak di Venezia hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Itu berarti keempat klub tersebut harus menggelontorkan uang tak sedikit guna menebus kontrak Jay Izes. Belum lagi, keempatnya bakal beradu mekanik dengan merayu dan menawari Jay Izes gaji tinggi agar mau bergabung. Di lain sisi, Venezia tak akan semerta-merta melepas Jay Izes begitu saja. Mengingat Jay Izes adalah pemain andalan Venezia. Venezia diprediksi akan mematok harga tinggi untuk Jay Izes bagi siapapun yang ingin mendatangkan pemain berusia 24 tahun tersebut.